Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam ada sebagian hewan yang dilindungi, ada sebagian hewan yang lebih disukai untuk dijadikan sebagai mudarat dan tanda taman, dan ada juga beberapa hewan yang disayangi para malaikat Allah. Manusia dan hewan hidup dan saling ketergantungan. Hal ini pula yang membuat manusia punya rasa sayang terhadap hewan dan memeliharanya. Namun tidak sedikit manusia yang tidak memuliakan hewan. Inilah 10 hewan yang dinilai disukai oleh para malaikat yang tidak boleh diusir. 1. Kucing. Kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad sekaligus hewan kesayangan para malaikat. Kucing yang sangat istimewa seperti bisa mendengarkan azan. Karena hal ini Nabi Muhammad pun sangat menyukai kucing. Kucing Nabi yang bernama Muizza ketika tidur di atasnya, padahal Nabi hendak memakai jubah tersebut. Saking senangnya dengan kucing tidur tersebut dan topinya agar tidak mengganggu kucing yang sedang tidur. Dan Nabi pun menyuruh untuk menyintai kucing, dan orang yang menelannya akan mendapatkan siksa neraka. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang ia ikat dan tidak diberinya makan, bahkan tidak diperbolehkan memakan binatang yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. 2. Semut. Semut adalah hewan yang mempunyai tubuh kecil dan tidak membuat semut hilang keistimewaan di balik tubuhnya yang sangat kecil. Semut juga termasuk hewan yang disukai malaikat. Bahkan Allah melarang membunuh semut seperti yang dijelaskan dalam hadis bahwa seekor semut pernah menggigit seorang nabi. Kemudian nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya, tapi kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya seekor semut yang menggigitmu, lantas kamu mau membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. 3. Ular. Ular merupakan hewan kesayangan malaikat. Walau hewan tersebut paling ditakuti dan berbahaya. Meski hewan ini berbahaya, tapi hewan ini disayangi malaikat. Karena hewan tersebut adalah hewan yang digunakan Nabi Musa untuk memusnahkan sihir pada zamannya. 4. Burung hudhud. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan tentang kesetiaannya kepada Nabi. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecermerlangannya, dan hewan ini dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai sabda Rasulullah. Rasulullah melarang membunuh 4 hewan semut: lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba yang menutupi lubang goa dengan sarangnya, dan Nabi pun selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. 6. Ikan paus. Ikan paus adalah hewan yang turut adil dalam sejarah Nabi Yunus. Ikan paus adalah ikan yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpangi Nabi Yunus kelebihan muatan. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus.
Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tidak berhasil dalam berdakwah kepada kaumnya. Hewan ini menjadi kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar dan menyadari kelalaiannya dan memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. 7. Belalang. Belalang juga termasuk hewan yang disayangi malaikat. Hal ini karena pada Rasulullah SAW mendatangi langit ketujuh guna mendapat perintah dari Allah. Saat itu pula belalang berwarna emas bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini bergelantungan di pohon Sidratul Muntaha. Gambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis dari Asma bin Abu Bakar. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha seakan 100 tahun lamanya atau seluas punggung kuda yang sangat cepat di bawah naungan." Di sana juga ada belalang dari emas buahnya seperti kendi-kendi yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Unta. Hewan ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah, tapi hewan ini malah dibunuh oleh kaum Samud. Hal ini mengundang ajab bagi kaum tersebut. Mereka dibinasakan tanpa sisa satupun dari kaum mereka. Selain hewan yang disayangi malaikat, unta juga dijamin masuk surga. Hal ini karena unta adalah hewan yang menemani perjalanan Nabi Muhammad hijrah beserta para sahabatnya dan menemani dalam perjalanan dakwahnya. 9. Kuda. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah dalam perjalanan penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara. Di ubun-ubunnya terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Keutamaan kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang memayakan kuda di jalan Allah dengan keimanan dan menyayanginya, maka karena sayangnya terhadap kuda tersebut, maka kotoran dan air kencing akan pada timbangan kebaikan di hari kiamat." 10. Keledai. Keledai hewan yang disayangi malaikat karena mukjizatnya hidup dan matinya diberikan kepada Allah, seperti yang diperlihatkan kepada Nabi sebagai contoh bahwa Allah menghidupkan dan mematikannya dan menciptakan alam semesta. Selain hewan kesayangan malaikat, hewan ini juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Lihatlah pada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah pada tulang belulang keledai itu pada tatkala telahnya kepadanya bagaimana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah Al-Baqarah. Demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya saya dari pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.